Ya, ya selamat malam. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rafaeli Huda Sitorus dengan NIM 222523668, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika FKIP Untirta semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit melakukan tutorial bagaimana cara uji coba instrumen, menghitung validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran dengan menggunakan Excel. Video ini saya buat bertujuan untuk menuntaskan tugas akhir semester saya. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Novaliosi SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, dan Ibu Susi Darlimaliani MPD selaku dosen praktisi mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Ya, di sini saya sudah membuat template di mana kalian juga bisa membuatnya, yang berisikan responden dan jumlah soal yang kalian gunakan, dan juga di sini jumlah siswa atau jumlah responden yang mengisi soal kalian. Di sini saya mencontohkan menggunakan 10 soal dan 32 responden. Di sini saya juga sudah mengisi di sini contoh nilai-nilai per soal dan per responden. Di sini kalian tinggal isi saja sesuai dengan hasil yang kalian dapat ketika uji coba. Misal di sini ada 4. Nah, 4 ini adalah nilai yang didapatkan oleh responden pertama untuk soal pertama, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita akan menghitung jumlah menggunakan rumus sum. Kalian pencet dulu yang di soal 1, lalu kalian drag hingga ke soal nomor terakhir. Habis itu kalian enter. Ketika sudah, kalian tinggal drag sampai bawah. Nah, ini adalah jumlah total yang didapatkan oleh responden. Nah, lalu kalian bisa untuk menguji validitas, kalian pertama-tama menghitung R hitung. Nah, R hitung bagaimana rumusnya? Rumusnya menggunakan sama dengan Corel. Kalian drag yang di soal pertama sampai responden terakhir, lalu kalian titik 2 koma dengan jumlah total dari responden pertama hingga responden terakhir, lalu kalian enter. Nah, didapat untuk R hitung di soal pertama itu adalah nilainya 0,327. Lalu kalian tinggal drag saja ke samping. Nah, ini ada div atau error. Kenapa? Karena hasilnya yang ini salah, harusnya kan ke R hitung, tinggal dipindahkan dan seterusnya seperti itu. R hitung untuk keseluruhan soal, lalu kita tulis ke T tabel atau R tabel. Nah, R tabel ini kita lihat dari tabel nilai R product moment, dimana karena saya respondennya adalah 32, maka kita lihat di sini ada 32 yang menggunakan 5%. Jadi kita untuk T tabel atau R tabelnya kita menggunakan nilai 0,349.
tinggal kalian drag. Nah, ketika sudah, kalian lihat apakah R hitung dan R hitung lebih besar dari R tabel ini. Kita bisa menggunakan permisalan if jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka jika nilainya benar itu adalah valid. Jika nilainya salah, maka nilainya adalah tidak valid. Nah, kalian tinggal drag. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ada yang soal tidak valid dan soal valid. Di sini ada 4 soal yang tidak valid dan 6 soal yang valid. Nah, selanjutnya kita mencari varian dengan rumus var ini dari responden pertama untuk soal pertama ke responden akhir soal pertama. Nah, lalu ketika sudah tinggal kalian drag saja ke samping. Nah, maka sudah didapatkan varian untuk persoalnya. Jika sudah, maka kalian menghitung jumlah varian menggunakan sum jadi jumlah variannya adalah 9,285. Nah, untuk varian total sama menggunakan rumus var, tapi bukan per soal, tetapi jumlah total yang tadi kalian sudah hitung menggunakan rumus sum. Nah, jadi varian totalnya adalah 16,18. Nah, di sini kita uji hasil reliabilitas terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sama dengan 10/9 1 kurang jumlah varian dibagi varian total. Nah, jadi koefisien reliabilitasnya adalah 0,473. Nah, kita bisa mengambil keputusan bahwa soal tersebut reliable atau enggak menggunakan dasar pengambilan keputusan jika nilai koefisien tersebut lebih dari sama dengan 0,70, maka kesimpulannya adalah reliable. Kalau misalnya koefisien reliabilitasnya kurang dari 0,70, maka kesimpulannya adalah soal tersebut tidak reliable. Nah, karena koefisien reliabilitas dari soal-soal yang ada adalah 0,473, yang dimana artinya itu bisa kita menggunakan rumus if ini lebih kecil dari 0,70,
maka nilainya, kalau benar maka nilainya adalah valid, reliable. Jika tidak, maka nilainya tidak reliable. Kalau salah ini kebalik teman-teman. Jika nilainya benar, maka nilainya itu tidak reliable. Maka jadi soal-soal tersebut adalah tidak reliable teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk mencari indeks kesukaran. Nah, di mana pertama-tama kita mencari rata-rata per soalnya menggunakan rumus average dari soal 1 responden 1 hingga soal 1 responden akhir. Nah, lalu kita drag aja teman-teman. Nah, tadi karena sudah mencari rata-ratanya, kita memasukkan SMI. SMI ini apa teman-teman? SMI adalah poin paling tinggi atau nilai paling tinggi. Karena nilai yang paling tinggi ini adalah 5, kita tinggal tulis 5 untuk semua soalnya teman-teman. Nah, jadi untuk indeks kesukarannya menggunakan rumus sama dengan rata-rata dibagi dengan SMI teman-teman, dan hasilnya adalah segini. If ini adalah if jika indeks kesukarannya adalah sama dengan 0, itu nilainya terlalu sukar. Jika indeks kesukarannya kurang dari 0,3 adalah sukar. Kalau misalnya kurang dari 0,7 adalah sedang. Kalau misalnya kurang dari sama dengan 1 sama dengan mudah. Dan jika kurang sama dengan 1 itu terlalu mudah. Maka ini kriteria adalah mudah. Bisa kita try. Maka untuk indeks kesukaran semua soal adalah mudah teman-teman. Untuk mencari daya pembeda, di sini kita mengkelompokkan terlebih dahulu kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok bawah. Bagaimana mengkelompokkannya? Kita harus mengurutkan terlebih dahulu untuk total yang di sini teman-teman. Total yang di sini dari nilai yang terbesar hingga nilai yang terkecil. Kita menggunakan custom sortir dengan columns yang total, nilai value-nya, dan dari nilai terbesar hingga ke terkecil. Nah, di sini sudah sesuai dengan nilai yang terbesar hingga nilai yang terkecil. Lalu kita mencari rata-rata kelas atas. Rumus rata-rata sama yang kayak tadi, yaitu
sama dengan average. Nah, di sini karena kita sudah mengelompokkan kelompok atasnya, jadi tinggal disesuaikan aja nih teman-teman sama dengan sesuai kelompok atasnya. Nah, untuk kelompok bawah sama nah habis itu tinggal kita drag sama kayak ya karena sama yang tadi ada SMI, jadi nilai yang paling besar adalah 5. Kita tinggal drag teman-teman ke keseluruhan soal. Nah, lalu daya pembedanya menggunakan rumus rata-rata kelompok atas dikurang kelompok bawah dibagi SMI-nya teman-teman. Nah, dapatlah hasilnya. Nah, untuk interpretasinya kita menggunakan if. Di sini ada kriteria indeks pembeda ya teman-teman. Sini if daya pembeda kurang dari kurang dari 0,00 maka nilainya adalah sangat buruk. Dan jika if ini kurang dari 0,20 nilainya itu adalah buruk. Dan if ini 0,40 maka nilainya adalah cukup. If ini kurang dari 0,70 maka nilainya adalah baik. Dan if nilai ini if nilai ini kurang dari 1,00 nilainya adalah sangat baik. Nah, ada interpretasinya nih teman-teman. Nah, di sini ada yang ada soalnya yang daya pembedanya buruk dan ada daya pembedanya yang cukup.
Nah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.